Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi jaringan komputer ya, yang sebelumnya sudah eh, Bapak sampaikan ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya apa-apa saja jaringan komputer itu ya, definisinya, tujuannya, manfaat, dan juga jenis-jenis jaringannya. Baik, kita lanjut masuk ke tipe-tipe jaringan komputer. Nah, kalian bisa buka ya buku di halaman 51, buku informatikanya. Jadi, eh, apa saja jaringan tipe-tipe jaringan komputer tuh? Yang pertama itu jaringan client server, yaitu merupakan suatu arsitektur jaringan komputer oleh perangkat klien yang melakukan proses meminta data dan server yang bertugas untuk merespon berupa memberikan data yang diminta klien tersebut. Sedangkan server adalah sebuah komputer yang dirancang khusus untuk melayani klien dengan memproses request yang telah diterima dari klien, kemudian mengirimkan kembali respon data kepada klien melalui jaringan. Nah, jadi seperti ini kita lihat ya, skema ataupun gambaran jaringan client server. Kita lihat di sini server ya, bisa memberikan atau meminta data ya oleh klien ke server ya, feedback gitu. Jadi klien meminta data dari server dan didistribusikan lagi melalui server ini gitu. Jadi kita lihat di sini ada laptop ya, atau BlackBerry atau Android ya. Bisa juga printer gitu ya. Seperti inilah jaringan client server. Oke, selanjutnya tipe jaringan yang selanjutnya adalah jaringan peer-to-peer ya. Jaringan peer-to-peer ini merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari atas dua atau beberapa komputer. Setiap komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi ya. Untuk membuat jaringan ini tidak memerlukan hub atau switch, cukup menggunakan satu kabel UTP saja untuk dipasangkan ke kartu jaringan komputer. Nah, ini tadi dari skema jaringan client server ya. Dia hanya membutuhkan kabel UTP saja gitu, dan menggunakan LAN card atau kartu jaringan ya untuk mengkoneksikan atau menghubungkan kabel UTP ke server. Nah, seperti ini ya. Ini satu server bisa di-share, dikoneksikan ke beberapa klien ya. Nah, sedangkan peer-to-peer ini dia. Jadi dari klien ke klien gitu ya. Peer-to-peer artinya klien satu bisa menghubungkan atau mengkoneksikan atau menyambungkan ke klien ini. Nah, seperti ini. Ini ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa, ini ke sini silang ya. Lebih kurang seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat juga di halaman 53, jaringan peer-to-peer itu mempunyai kolaborasi tanpa adanya pusat kontrol atau server. Nah, jadi dia langsung ya nak ya. Klien ke klien gitu. Hanya dengan sistem peer-to-peer ini dapat dibangun hanya dengan sistem operasi yang terinstal di dalam komputer dan tersambungnya beberapa komputer secara fisik. Ya, kelebihannya adalah penerapannya murah dan mudah. Ya, kita lihat di halaman 53. Kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus, artinya tidak memiliki aplikasi khusus untuk mengoperasikan jaringan ini. Tidak membutuhkan administrator jaringan, ya. Kekurangannya tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar, gitu. Karena administrasi menjadi tidak terkontrol, gitu. Setiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing, artinya sendiri-sendiri gitu. Tidak ada pengamanan yang terpusat gitu ya. Ketiga, kelemahannya atau kekurangannya, tingkat keamanannya rendah gitu, lemah gitu ya.
Semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Artinya ini ketika menggunakan jaringan peer-to-peer ini sangat lambat ya. Itulah dari segi kelemahannya. Baik, masuk kita ke topologi jaringan. Topologi itu artinya adalah dia model, bisa dikatakan model ya, tipe gitu. Tipe-tipe termasuk bisa juga tipe atau jenis-jenis topologi ya. Bisa dikatakan model ataupun tipe-tipe. Jadi apa itu topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau bahasa lainnya dengan tanpa kabel. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Ya, itulah tadi pengertian dari topologi jaringan. Jadi jenis-jenis topologi jaringan komputer ada berbagai jenis ya. Yang pertama ini topologi bus. Ya, topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Nanti kita lihat seperti apa kabel koaksial itu. Topologi bus ini menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node client dan konektor. Jenis konektor yang digunakan ada BNC, terminator, dan TBNC. Nah, ini skemanya ya, server, workstation itu ya. Workstation yang sudah kita ketahui adalah client gitu ya. Kliennya ini ya, dihubungkan, ini terminatornya, ini bisa juga printer ya. Nah, seperti ini terminator ke terminator. Oke, lanjut. Apalagi topologi jaringan selanjutnya adalah topologi ring atau sering disebut topologi cincin. Jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Makanya disebut dengan topologi cincin atau topologi ring ya. Umumnya topologi ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Oke, inilah kita lihat ya. Jadi menggunakan LAN card atau jaringan kartu jaringan ya, dikoneksikan ya. Ini bisa skemanya seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Seperti cincin memutar. Langsung ke LAN card-nya untuk mengkoneksikannya. Oke, topologi jaringan selanjutnya adalah topologi star atau disebut dengan topologi bintang, yaitu jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan ya. Bisa kita lihat di halaman 55 ya. Jadi ini skemanya ya, ini server, ini switch atau hub yang dia tidak langsung ke server tapi melalui hub atau switch dikoneksikan ya, dihubungkan ke switch atau hub. Jadi di sini diproses dulu dan dikontrol oleh server ya. Jadi bisa kita lihat ya topologi star ini di halaman 55 ya. Kita lihat gambarnya. Jadi setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server gitu. Jadi langsung saja dari klien tanpa mengkoneksikan atau mengakses dari server gitu. Oke, selanjut topologi mesh ya. Topologi mesh ini adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk root yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Nah, ini dia. Jadi dia menggunakan kabel tunggal ya. Umumnya menggunakan kabel tunggal. Bisa kita lihat di halaman 55 ya, topologi mesh ya.
Topologi ini sebelumnya pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa kemungkinan jalan dari sumber ke tujuan. Ingat, dalam sebuah topologi ring, meski dua jalur kabel ada, pesan hanya dapat melakukan perjalanan dalam satu arah. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan mesh routing. Dalam jaringan topologi mesh, tiap perangkat komputer akan menyambung ke setiap komputer lain yang disebut full mesh. Ya, oke, kita lanjut. Topologi selanjutnya yaitu topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Jadi gabungan antara bus dan star. Umumnya topologi tree ini digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Nah, bisa kita lihat ya. Ini segmennya segmen 1, 2, 3, dan 4. Nah, topologi tree ini mengintegrasi beberapa topologi star ke topologi bus dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub. Ini kita lihat di halaman 55. Terhubung langsung ke bus tree. Topologi tree didukung atau mendukung upgrade masa depan jaringan yang jauh lebih baik daripada topologi bus yang terbatas dalam jumlah komputer atau topologi star yang dibatasi oleh jumlah titik koneksi pusatnya saja. Oke, kita lanjut. Nah, yaitu topologi jaringan selanjutnya, yaitu topologi hybrid, adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Nah, seperti ini. Ini ada hub ya, atau switch ya. Jadi dia saling terkoneksi. Ini umumnya seperti pengaplikasiannya pada ujian nasional berbasis komputer juga nih ya. Ini hub. Nah, langsung terkoneksi dia melalui hub ya. Ini hub terkoneksi. Ini 1, 2, dan 3 saling terkoneksi. Nah, baik, kita lanjut ke komponen perangkat keras jaringan ya. Jadi apa saja komponen perangkat keras jaringan itu? Yaitu pertama tuh server ya. Server adalah suatu sistem komputer ya yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditunjukkan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Jadi, server ini adalah sentral untuk melayani penyimpanan data, ya, baik itu berupa informasi yang beragam jenis dokumen yang kompleks, ya. Jadi, server itu berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Dalam bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran yang sangat besar dengan beberapa komponen pendukung prosesor dan RAM yang berkapasitas besar. Artinya di sini speknya atau spesifikasi komponen-komponen yang ada di server ini memiliki perangkat-perangkat yang mempunyai kapasitas besar ya, RAM besar, prosesornya pun ya tinggi gitu ya, dan perangkat-perangkat pendukungnya yang mempunyai perangkat-perangkat yang lebih ini ya, lebih meningkatkan kinerja server itu sendiri gitu. Dari RAM ya, RAM, prosesornya ya banyak, dan banyak komponen-komponen pendukung yang harus memang dia untuk meningkatkan server itu sendiri gitu. Jadi tugas utama server adalah melayani komputer klien, di antaranya adalah server aplikasi. Nah, jadi di dalam server itu mempunyai server aplikasi yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Yang kedua, server data. Digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik data yang belum diolah maupun data yang sudah diolah menjadi informasi. Data ini dapat diakses oleh klien dengan bantuan aplikasi yang ada di server. Server proxy berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengoneksikan komputer ke klien ke internet, ya.
Jadi ada tugas utama server itu, yaitu pertama punya server aplikasi, server data, dan server proxy. Ya, lanjut workstation. Nah, jadi komponen kedua itu adalah workstation. Dengan kata lain, workstation ini adalah komputer klien gitu ya, komputer yang sering kita gunakan sebelum koneksi ke server. Apa itu workstation? Yaitu sebuah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server. Poin-poinnya adalah workstation tidak dapat menjalankan tugas pemrosesan. Tugas pemrosesan seluruhnya dilakukan oleh server sehingga beban pemrosesan dan lalu lintas network terpusat di server. Ya, jadi klien atau workstation ini tidak dapat melakukan proses pemrosesan. Yang memproses itu adalah server ya. Yang ketiga, istilah workstation juga disebut sebagai klien. Nah, itu tadi yang Bapak bilang workstation itu bisa dikatakan dengan klien. Sebuah workstation minimal mempunyai kartu jaringan NIC ya. Umumnya berada di belakang nih. Kalau di CPU ataupun apa ya, ada nanti terlihat jelas NIC-nya, kartu jaringannya. Aplikasi jaringan dan kabel untuk koneksi ke jaringan. Manfaat jaringan workstation tersebut berubah sharing data dan sharing printer. Bisa mengirim data ataupun bisa mencetak ya. Langsung dia ke koneksi ke printer ketika kita ingin mencetak sebuah dokumen. Nah, ini seperti inilah alurnya. User ya. Workstation, dah ini network jaringannya langsung ke server. Oke. Yang ketiga tadi yang kita katakan tadi ya, LAN card atau NIC itu ya. Network Interface Card disebut juga dengan NIC ya kan. Kartu jaringan yang merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dalam sebuah jaringan komputer, khususnya jaringan LAN ya. Jadi LAN card ini umum sering digunakan di kantoran, di sekolah, bahkan di warnet ya. Nah, fungsi LAN menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya dalam sebuah jaringan LAN. Sifat LAN ini terbatas, tidak mencakup luas seperti ruang kantor, kelas, bahkan warnet ya. Jadi ini sifatnya terbatas LAN ini. Nah, seperti inilah kalau kalian perhatikan di CPU ya atau di laptop ini sering kita jumpai seperti ini ya, lubang ya atau hole jaringan komputer. Nah, ini yang disebut dengan kartu jaringan atau LAN card atau disebut dengan NIC, Network Interface Card ya. Seperti ini kalau di CPU jelas tuh, nanti biasanya di sisi samping itu akan terlihat. Nah, disinilah untuk mengkoneksikan jaringan ya, untuk menghubungkan jaringan melalui kabel UTP ya. Kabel UTP ini umumnya kabel UTP. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat adalah hub. Komponen perangkat keras jaringan yang selanjutnya adalah hub, adalah perangkat jaringan yang bertugas sebagai penyambung atau kontraktor dan menguatkan sinyal di kabel UTP. Ya, kabel UTP nanti kita lihat menggunakan hub dapat mengalami collision atau tabrakan karena hub tidak dapat mengenal MAC address. MAC address ini adalah semacam alamat IP. Ya, jadi setiap komputer itu mempunyai MAC address-nya, alamat jaringannya, bisa dikatakan seperti itu, yang mengakibatkan tidak dapat memilih data yang akan ditransmisikan atau yang akan dikirimkan ya. Hub memiliki fungsi diantaranya tempat menambahkan atau mengurangi workstation gitu. Jadi dengan adanya hub ini bisa mengurangi workstation gitu tanpa adanya mengurangi klien gitu ya. Seperti repeater yaitu menambah jarak, ini jarak network, ini bisa menambahkan jarak, misalnya kabelnya terbatas, kita bisa menggunakan hub ini untuk menambah jaraknya gitu. Bisa mendukung interface yang berbeda, mempunyai fitur fault toleransi, isolasi kerusakan, dan mempunyai pengelolaan yang tersentralisasi atau koleksi informasi ya. Jadi
Inilah salah satu fungsi-fungsinya ya, semua ada lebih sebenarnya, cuman ini yang umum yang kita jelaskan ya. Switch ya, bertugas sebagai penyambung atau kontraktor dalam jaringan, berbeda dengan hub ya. Switch ini tidak dapat mengalami collision atau tabrakan tadi ya, karena switch dapat mengenal MAC address. Tadi kita lihat bahwasanya hub tidak mengenal MAC address, sedangkan switch mengenal MAC address, sehingga dapat memilih data yang akan ditransmisikan. Jadi menggunakan switch dapat mengenal MAC address pada setiap komputer ya. Jadi sehingga dapat memilih data yang akan ditransmisikan. Nah, artinya data itu dapat dikirim ya. Switch memiliki fungsi sebagai berikut: sebagai penguat sinyal ya, untuk menghubungkan kabel-kabel UTP antar komputer, menghubungkan antar komputer dengan komputer LAN. Jadi ini sebenarnya jaringan berbasis LAN juga ya. Jadi umumnya setiap sekolah menggunakan ini, di lab-lab komputer menggunakan namanya switch ya, dengan kapasitas sebenarnya hole-nya yang banyak ya, lubang untuk konektornya nih banyak gitu, ada beberapa inilah, ada dia mereknya Cisco, ada juga yang merek The-Link gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti kabelnya dicolokkan ya di sini. Oke, selanjutnya router. Nah, inilah salah satu komponen perangkat keras jaringan juga ya, yaitu perangkat jaringan berperan sebagai penghubung atau penerus paket data ya antara dua segmen jaringan atau lebih. Fungsi dari router ini adalah sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan, akan meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Oke, kita lanjut. Komponen selanjutnya itu kabel ya, merupakan bagian terpenting dari jaringan komputer ya. Tanpa kabel mungkin tidak terbangun jaringan itu sendiri gitu ya. Kabel jaringan yang menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain, antara komputer dengan switch, antara komputer dengan server melalui switch. Kabel yang umum digunakan adalah kabel UTP. Nah, ini yang disebut kabel UTP ya. Kabel UTP ini kabel fiber optik. Kalau IndiHome menggunakan kabel ini dia kalau untuk membangun jaringan internet, jaringan apanya. Ini kabel apa tadi ya? Kabel koaksial ya, kabel koaksial nih. Nih contohnya kabel koaksial. Ini kabel UTP yang sering digunakan di warnet ataupun di sekolah menggunakan kabel ini ya. Jadi ini adalah crimping untuk menghubungkan RJ, ini disebut dengan RJ, cuman ini yang sudah tersambung ya. Yang umumnya yang ini tidak ada kepalanya ataupun kepala konektornya. Jadi kita menggunakan RJ ini untuk mengupas kabel ini dan nanti dihubungkan ya melalui tang crimping ini untuk membuat kepala RJ-nya ini gitu dikoneksikan. Oke, kita lanjut. Repeater adalah repeater adalah suatu alat yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal WiFi yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal WiFi. Jadi ini sebagai memperluas jangkauan sinyal WiFi gitu ya. Misalnya gedung A, gedung B, gedung C. Gedung A tidak tercover ke gedung C. Jadi menggunakan repeater ini, jadi diletak di gedung B ya kan, A, B, C. Kita lihat skemanya ya. Gedung A, gedung B, gedung C, misalnya gitu ya. Gedung A, gedung B, gedung C. Jadi gedung sinyal WiFi itu tidak sampai ke gedung C, maka isolasinya maka ditambahkanlah repeater ini untuk menjangkau sinyal WiFi itu. Jadi itulah ya, dia berfungsi memperluas jangkauan sinyal WiFi yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal WiFi. Perangkat repeater harus ada dua alat, yakni untuk menerima sinyal dari server atau klien
dan untuk menyebarkan lagi sinyal WiFi atau akses point. Repeater juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Untuk mengcover daerah yang lemah sinyal WiFi dari server atau pemancar, untuk meningkatkan jangkauan sinyal dari server atau pemancar, untuk mempermudah akses sinyal WiFi dari server. Jadi ini dia sifatnya memperluas atau menjangkau sinyal WiFi yang lemah agar tercover ya. Oke. Nah, itu terakhir materi kita ya. Apa namanya dari bab 3 ini ya, jaringan komputer yang kita bahas ya. Sampai ini pembahasannya secara umum aja ya. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa baca kembali ya di buku informatika kalian pada bab 3 ya, jaringan komputer. Jadi materi ini sampai di sini ya, ini secara singkat saja. Dan nanti Bapak harapkan kepada kalian untuk membaca di bab 4 analisis data ya. Kita insya Allah nanti kalau Bapak ada waktu akan Bapak ringkas lagi keterangannya mengenai analisis data ya. Kalaupun belum Bapak sempat membuatnya, kalian baca ya. Analisis data pada halaman 67 ya. Jadi nanti pada tanggal 27 ya bulan ini, akhir bulan ini kalian akan melaksanakan ujian semester ganjil. Jadi baca-baca lagi ya, atau lihat lagi keterangan Bapak, video-video yang sudah Bapak berikan di materi sebelumnya ya. Nanti akan keluar soal-soalnya ya mengenai bab 3 terakhir ini ya, bab 3 terakhir ini yang sudah kita jelaskan gitu. Jadi Bapak harap silakan dibaca kembali ya buku informatikanya, dan juga Bapak harap kehadiran kalian di absen harus diperhatikan ya, karena itu sangat mempengaruhi nilai juga. Oke, baik, nanti akan Bapak informasikan kembali di grup ya. Apa saja nanti yang akan Bapak berikan, akan Bapak share di grup ya, terutama tentang materi analisis data ya. Kalau sempat nanti akan Bapak terangkan melalui seperti PowerPoint ini ya. Namun ketika nanti Bapak tidak bisa menjelaskannya lebih jauh di kalian bisa baca ya di halaman 67 nanti. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.